kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini, melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 aja di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya 5 tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Bersama saya di channel video ini, kita melihat cuplikan video sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen Adi Prasetyo, pengamat politik yang cerdas, pejuang demokrasi yang gigih. Mantap Bang pencerahannya untuk demokrasi ke depan. Mas Adi Praetno memang
gentleman hebat berani kupas tuntas kelakuan sang mantan, tapi sayang yang kritik sudah kehabisan rasa malu. Sungguh miris dan memalukan, tak ada yang dibanggakan dari wapres kita saat ini. Memang Gibran maluin buat aib bangsa Indonesia. Buat apa berpolitik dari bayi kalau ujung-ujungnya tunduk sama anak yang tidak jelas. Nah, mantap Pak Adi Praitno, memang cari pekerjaan susah, jadi anaknya dicaiksan pekerjaan walaupun pengalaman nol besar karena anak presiden jadi dipaksakan. Betul sekali Bang Adi Praitno, kalau yang ditempuh sudah tidak benar karena nabrak konstitusi, benar-benar kedepannya juga akan menghasilkan yang tidak benar pula, memalukan. Keropokan-keropokan penjabat khianat jadikan rakyat melarat. Saya rakyat kecil melihat hal ini terjadi, mungkin banyak orang-orang cerdas merusak aturan berpolitik demi mencapai tujuannya. Betul-betul Jokowi tidak memikirkan rakyat, tapi hanya memikirkan keluarga sampai anak dan menantunya dicarikan pekerjaan. Wapres paling tidak berkualitas selama negara ini Indonesia berdiri sangat-sangat memalukan dunia internasional. Segera tangkap Fufu Fafa. Terasa tidak ada presiden baru, Wowo terasa Mulyono. Kalau memilih atau menjadikan seorang haruslah sesuai dengan pendidikan rekam jejaknya dan memang pantas untuk dipilih, tapi bukan karena seseorang yang sedang berkuasa. Negara seperti ini lama-lama jadi negara kekuasaan. Kalau seperti ini untuk apa kita sekolah juga? Benar mulai pencalonan pendaftaran Gibran awal dari bawah saja sudah bermasalah, tapi dipaksakan karena anak penguasa. Walaupun salah satu melanggar tetap dilanjutkan. Inilah kejadian ijazah saja tidak beres, bisa dipalsukan demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Mulyono. Tambah rusak, hancur, korupsi dipelihara tambah banyak. Ya, Gibran presiden bisa jadi wapres kalau orang desa apa bukan anak presidennya cari belut. Tapi pemujanya Samsul terbaik, cara berpikirnya belum sadar kalau negeri ini menjunjung tinggi demokrasi. Kalau cuma modal anak penguasa kualitasnya belum tentu bagus, patut dipertanyakan. Sekarang nggak perlu kuliah, nggak perlu pintar, nggak perlu berpengalaman, karena anak presiden bisa duduk di kursi goyang. Padahal banyak yang lebih mumpuni berkualitas cerdas kuliah di LN tapi kalah SMA anak presiden. Semoga Bang Adi Praitno selalu dalam lindungan Allah, sehat panjang umur. Selalu menyimak ulasan dari Adi Praitno dan Pak Rai Rangkuti, mantap. Nah, betul sekali, pengamat paling jos gandos merdeka salam waras. Mantap sekali penjelasan dari Mas Adi Praitno, masuk akal sekali penjelasannya, mantul. Nah, apa yang disampaikan argumen politiknya tepat sekali, sesuai fakta, tidak ada kepentingan apapun. Semoga penjelasan Kang Adi Praitno menjadi edukasi untuk kepentingan bangsa tercinta Indonesia. Mas Adi Praitno sungguh luar biasa. Semoga Pak Jokowi segera menyadari langkah yang salah, tidak negara ini hancur. Kalau logika demokrasi berjalan sesuai kaidah jelas, ini tidak pantas sama sekali jadi penjabat pemimpin, semua karena bapak atau orang tua. Mungkin seandainya kalau berproses dan berjuang dari bawah mungkin itu tidak masalah, tapi yang dipertaruhkan adalah bangsa dan negara. Begini mau menyongsong 2045. Nah, coba nanti di 2029 kalau berani mencalonkan dan partai mana yang mau mengusungnya dan bapaknya sudah menjadi gelendengan politik, sudah tidak karismanya terjungkal habis. Di negara-negara maju ada otorita hukum, persaingan, mencegah monopoli yang tidak sehat, kolusi DLM bisnis dalam politik. Pantas musibah di mana-mana banyak kejadian di luar akal. Apakah ini yang disebut negara nggak berkah? Makanlah kekuasaan atau jabatan sekaligus menteri yang didapatkan, materi yang didapatkan atas kekuasaan itu. Tapi apakah enak bahagia dengan kekuasaan itu jika siang malam selalu dibully, diolok-olok, dihujat, dan juga ingat banyak doa-doa rakyat yang tidak mampu bersuara mendoakan yang tidak baik karena kekuasaan yang diraih adalah karena KKN tinggi-tinggi dari orang tua dan paman yang lagi berkuasa
bukan karena kompetensi, skill, akhlak maupun wibawa atau karisma sebagai pemimpin. Ya, ini masalah suka dan tidak suka. Jangan menggunakan kekuasaan harusnya dalam mengangkat penjabat negara. Jangan coba-coba dan mengorbankan anak bangsa yang punya kemampuan dan punya kepemimpinan yang baik. Saya pendukung berat Pak Prabowo, semoga dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk selanjutnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sehat selalu Pak Prabowo. Nah, fakta itu demokrasi kita ke depan siapa yang diteruskan? Apakah ada kebanggaan politik di negeri ini? Nah, Mas Adi Praitno kritiknya, makanya kita harus introspeksi diri kita dulu. Nggak mampu untuk jadi pemimpin, jangan memaksakan jadi pemimpin. Nah, Mas Adi terus suarakan kebenaran, berdemokrasi demi Indonesia, berakhlak, selamat berjuang. Kalau rakyat Indonesia tidak dungu, itu tidak akan terjadi. Saya sebagai rakyat Indonesia merasa malu dengan negara-negara tetangga mempunyai wapres yang tidak berintegritas. Setuju, mudah-mudahan elit politik sadar etika, mudah-mudahan ada perubahan berarti untuk membangun negara ini. Karena ada cewek-cewek nggak bakalan jadi wapres dibantu sawer sembako, politik tidak sehat, pembodohan. Sangat setuju sekali dengan argumentasi Adi Praitno, banyak yang mumpuni dan berkualitas tapi kalah tak punya dekingan. Kelebihan wapres kita adalah kuat malu alias nggak punya malu. Mantap Mas Adi Praitno, seandainya setiap partai ada orang seperti Mas Adi Praitno, demokrasi politik di Indonesia akan lebih bagus jika Mas Adi Praitno yang memang berbicara dalam hal ini. Nah, betul Kaisang baru-baru hari masuk partai langsung ketum. NKRI banyak partai tapi tujuannya tak jelas, ujung-ujungnya banyak orang korupsi. Nah, makanya harus dirubah sistem demokrasinya, yaitu demokrasi transportasi buat yang mau jadi penjabat lur. Pemilu hanya menghamburkan uang negara. Alhamdulillah masih ada pengabat yang benar-benar independen, jujur, dan berani mengungkapkan sesuatu yang sebenar-benarnya. Ayo Adi terus berjuang dengan jujur, jangan sepantah banget pengamat lain yang sudah terkontaminasi duit dan kekuasaan. Memalukan seorang penjabat dihujat terus, gimana ya perasaannya jadi penjabat, tapi olok-olok malunya gimana ini perasaan keluarganya. Memang politik sekarang sangat tidak memberikan pendidikan pada generasi yang akan datang. Konstitusi sangat mudah diubah segampang untuk kepentingan penguasa. Konstitusi dijalankan dengan aturan undang-undang Jokowi. Ini sungguh merusak demokrasi. Sudah layak bisa bila rakyat harus bergerak, jangan mudah dibohongi Jokowi. Hajat Pak Prabowo yang berpasangan dengan Gibran untuk menjadi seorang presiden akhirnya bisa tulus, tapi sayang Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wapres melanggar konstitusi sehingga terkesan rusak citra pemerintahan Pak Prabowo. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.